Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi bersama aku pada video pembelajaran. Nah, kali ini kita sudah memasuki tema ke-6, yaitu lingkungan bersih, sehat, dan asri. Setelah kemarin kita mempelajari tema ke-5, pengalamanku. Sekarang kita masuk ke tema ke-6 ya. Pastikan siapkan bukumu dan selalu semangat belajar di rumah ya. Selalu jaga kesehatan dan tetap berada di rumah. Subtema yang pertama pada tema ke-6 yaitu lingkungan rumahku. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas pembelajaran ke-1, ke-2, dan ke-3. Kamu boleh sama-sama ya dibuka bukunya. Subtema ke-1 halaman 1. Di sini lingkungan rumah adalah tempat kita tinggal. Di dalamnya kita hidup bersama keluarga. Setiap anggota keluarga punya tanggung jawab. Kerjasama menjaga kebersihan rumah harus dilakukan. Kasih sayang di lingkungan rumah harus dipelihara. Jika demikian, rumah menjadi nyaman untuk kita. Rumah yang bersih membuat kita terhindar dari penyakit. Rumah yang sehat membuat kita betah di dalamnya. Kita bersyukur memiliki rumah yang bersih, sehat, dan nyaman. Nah, salah satunya di rumah kita bisa melakukan kerjasama ya, membersihkan rumah. Di sini ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai, ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela, tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberi petunjuk. Kata ibu, lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu. Lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Baik Bu, nah itu tanggapan dari Dayu. Akhirnya kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Nah, pada percakapan ini mengandung kalimat atau ungkapan petunjuk ya. Ibu beri contoh di sini yang merupakan ungkapan atau kalimat petunjuk. Yang pertama, lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu. Yang kedua, lalu gosokkan kain itu ke kaca. Yang ketiga, keringkan dengan kertas koran. Untuk apa fungsinya kalimat petunjuk? Kalimat petunjuk itu digunakan ketika kita memberi petunjuk kepada orang lain ya. Biasanya kita sering melihat misalkan kalimat petunjuk pada botol obat, aturan minum obat, atau juga pada resep masakan, dan banyak lagi contoh kalimat petunjuk. Nah, ini dia ada pertanyaan di sini ya. Kamu bisa menjawabnya sesuai dengan teks yang tadi Ibu bacakan. Setelah itu, tuliskan katanya ungkapan petunjuknya. Tadi ada 3 ya ungkapan petunjuknya. Kita tulis sama-sama. Yang pertama, iya betul, lap kain dibasahi terlebih dahulu. Yang kedua, gosokkan kain itu ke kaca. Lalu yang ketiga, keringkan dengan kertas. Di sini kamu boleh menulisnya dengan tulisan yang rapih ya. Selanjutnya, beri tanda checklist pada kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk. Kira-kira yang mana ya? Iya betul, cucilah tangan dengan sabun. Kalau yang nomor 1, setiap hari ibu membersihkan rumah, itu kalimat pemberitahuan ya. Yang ketiga, ayah membuang sampah di tempatnya, itu juga bukan kalimat petunjuk atau ungkapan petunjuk. Nah, yang keempat itu
merupakan ungkapan petunjuk. Sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Yang terakhir, jelas sekali gunakan cairan pembersih lantai saat mengepel. Di sini ada 2 gambar rumah. Rumah yang A terlihat kotor dan banyak sampah, sedangkan rumah yang B itu terlihat bersih dan lebih nyaman untuk ditinggali. Apa alasannya ya? Menurutmu apa yang menyebabkan keadaan rumah itu berbeda? Untuk gambar yang A, di sana tidak terawat rumahnya ya, kurang bersih, sedangkan yang B itu rumahnya dirawat dan dijaga sehingga nyaman untuk ditinggali. Jadi rumah yang mana yang menurutmu yang lebih nyaman untuk ditinggali? Ya benar, rumah yang B. Nah, untuk membuat rumah yang A terlihat bersih, kita bisa membersihkannya, merawatnya, dan menjaganya supaya rumah tersebut bisa bersih seperti pada gambar rumah yang B. Ibu jelaskan kembali, rumah tempat kita berkumpul bersama keluarga. Rumah yang bersih membuat kita merasa nyaman. Kebersihan rumah tanggung jawab semua anggota keluarga. Saat di rumah, kita harus mengikuti aturan rumah. Jika aturan dilanggar, suasana rumah jadi tidak nyaman ya. Jadi aturan yang ada di rumah harus kita ikuti. Setelah itu, kamu boleh mewawancara temanmu tentang aturan menjaga kebersihan. Apa saja kebiasaan yang bisa dilakukan untuk membersihkan lingkungan rumah ya. Kebersihan itu adalah pangkal kesehatan. Jika rumah kita kotor, nyamuk dan semut berdatangan. Tikus dan lalat juga suka rumah yang kotor seperti diceritakan pada lagu ini. Di sini ada lagu judulnya Si Nyamuk Nakal. Penciptanya Papa T. Bob. Nah, kenapa ibu beri garis merah pada beberapa bagian di lagu tersebut? Karena di sini untuk menyanyikan lagu itu ada variasi bunyi. Variasi bunyinya ada yang kuat, ada juga yang lemah. Untuk membedakan bunyi kuat dan lemah bisa didengarkan lewat suara atau tepukan. Nah, kamu nanti boleh menyanyikannya di rumah bersama ayah dan bunda ya. Contohnya di sini, banyak nyamuk di rumahku. Nah, pas gara-gara aku. Nah, itu nih agak cepat ya bunyinya. Gara-gara aku malas bersih-bersih. Nah, nanti ke bawahnya boleh akan ibu share yang ada musiknya ya. Nanti boleh kamu coba. Setelah itu kita masuk ke pembelajaran kedua. Di sini masih berbicara tentang ungkapan petunjuk ya. Di sini Udin akan membantu ibunya membersihkan lantai. Kira-kira apa kamu pernah membantu ibu membersihkan rumah, mengepel lantai? Bagaimana caranya? Nah, ini adalah contoh petunjuk cara mengepel lantai ya. Ada langkah-langkahnya, mulai dari siapkan ember, lalu isilah ember dengan air. Ketiga, tuangkan cairan pembersih secukupnya. Keempat, masukkan kain pel di dalam ember berisi dan cairan pembersih. Yang kelima, peras kain pel tersebut. Lalu yang keenam, gosokkan kain pel di atas permukaan lantai. Di sini juga semuanya termasuk ungkapan petunjuk ya, dari nomor 1 sampai nomor 6. Nah, selain mengepel lantai, kita juga bisa membantu ibu mencuci piring. Jangan biarkan piring kotor menumpuk.
tumpukan piring kotor akan mengundang lalat. Selain lalat juga menimbulkan kuman dan penyakit. Akibatnya rumah tidak sehat ya. Kamu dapat membantu ibu di rumah seperti kegiatan ini. Nah, dalam kegiatan ini kamu boleh menggunting, susunan, atau cara mencuci piring. Kira-kira yang pernah mencuci piring pasti tahu ya, atau suka membantu ibu mencuci piring. Kira-kira yang nomor 1 yang mana ya? Setelah kamu gunting, nanti kamu boleh tempel pada tempat yang sudah disediakan di bukumu. Selanjutnya, pada pembelajaran ketiga di sini terlihat ada rumah yang sangat berantakan ya. Ini adalah salah satu rumah jika kita malas membersihkan rumah. Jadinya seperti itu ya, kotor, tidak nyaman, banyak semut, lalat, atau serangga lainnya. Pakaian kotor menumpuk di mana-mana itu mengundang nyamuk. Nah, kita cek sama-sama. Di sini ada kebiasaan baik dan kebiasaan yang tidak baik. Yang pertama, menyapu lantai, betul ya. Yang kedua, ada anak sedang membuang sampah sembarangan, itu jelas sekali kebiasaan yang tidak baik. Lalu ada yang berebut mainan, lalu ada yang membiarkan piring kotor menumpuk. Nah, ini menutup makanan ketika sudah selesai. Dan yang terakhir, membersihkan tempat, membereskan kamar tidur. Itu kebiasaan yang baik ya, yang bisa kamu terapkan di rumah. Setelah itu, kamu boleh belajar menyusun kalimat dengan benar. Misalkan di sini contohnya, sampah tempatnya pada buanglah. Susunlah kalimat tersebut menjadi ungkapan petunjuk. Jadi kalimatnya, buanglah sampah pada tempatnya ya. Untuk contoh selanjutnya nanti bisa kamu kerjakan di rumah. Nah, selanjutnya di sini ada percakapan. Dayu dan ibu menggunakan 35 piring, tapi sebagian piringnya milik tetangga. Katanya mereka hanya punya 24 piring. Piring yang digunakan ada 35, piring ibu ada 24. Jadi kira-kira berapa ya piring yang dipinjam oleh ibu? Nah, di sini di bukumu juga ada bagaimana caranya menghitung 28 dikurang 12, atau banyaknya piring pinjaman 35 dikurang 24. Di sini ada jumlah balok 35, lalu dicoret sebanyak 24. Nah, sisanya berarti yang tidak dicoret ya. Sisanya ada 11. Perhitungan di atas dapat kita tulis seperti di sini 35, 30-an, 5 satuan. Sedangkan 24, 20-an dan 4 satuan. Lalu setelah itu diberi garis, diberi tanda pengurangan, dan dikurangkan. 5 dikurang 4 itu 1 ya, jadi 1 satuan. Lalu 3 dikurang 2, 1 puluhan. Jadi 35 dikurang 24 sama dengan 11 ya, seperti itu. Jadi jumlah piring yang dipinjam itu sebanyak 11 buah. Nah, selanjutnya ini ada contohnya. Kamu bisa pelajari juga ya di bukumu. Selanjutnya, ibu punya bilangan 25 dikurang 12. Untuk pengerjaannya ada beberapa tahapan ya, diperhatikan. Yang pertama, kamu tulis dulu 25 dikurang 12 sama dengan 25 sama dengan 20-an dan 5 satuan. Sedangkan 12 1 puluhan dan 2 satuan. Nah, setelah seperti ini, kamu beri garis yang lurus.
untuk mengurangkan bilangan tersebut, seperti ini. Lalu beri tanda pengurangan, lalu kita kurangkan 5 dikurang 2, 3, 2 dikurang 1, 1. Jadi 1 puluhan ditambah 3 satuan. Jadi 25 dikurang 12 sama dengan 13 ya. Ada satu soal lagi. 29 dikurang 17. Karena jika kita menghitung dengan menggunakan jari akan kesulitan ya. Jadi kita bersusunkan seperti ini. Dengan cara memisahkan dulu puluhan dan satuannya. Nah, ini 17, 1 puluhan dan 7 satuan. Lalu diberi garis dan tanda pengurangan. Setelah itu dikurangkan 1 puluhan dan 2 satuan. Jadi 29 dikurang 12 sama dengan 29 dikurang 17 sama dengan 12. Bisa dipahami? Ya, yang selanjutnya kamu boleh coba kerjakan di bukumu. Soalnya tinggal memasukkan angkanya saja. Puluhannya berapa, satuannya berapa, lalu dikurangi. Setelah itu ada hasilnya nanti ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.